Bapak Ibu yang berbahagia, selamat malam. Sehat dan semangat. Jujur dulu ya, ini sehat-sehat, nggak sehat ya. Saya mau cerita dulu kepada Bapak Ibu. Ada seorang yang sakit, dibawa ke rumah sakit usus buntu itu loh ya, appendicitis. Nah, dia sudah pernyataan kesediaan untuk penanganan medis, sudah tanda tangan semuanya, keluarga dan Anda, oke. Nah, kemudian dia ngomong kepada dokternya sebelum dia anestesi, "Dok, saya takut sekali." Kenapa? Karena ini kali pertama saya di operasi. Nah, si dokternya ini kemudian mengatakan, "Jangan khawatir, Ibu." Kenapa? Karena ini juga pengalaman saya pertama kali ngoperasi orang. Nah, kan tenang saja harusnya, benar enggak? Bodoh-bodoh di sana ya. Nah, pada malam hari ini adalah kesempatan saya pertama kali, betul-betul pertama kali dalam hidup saya membahas teodisi di hadapan warga Solo yang plural. Jadi tenang saja, kalau ada bingung, saya juga bingung ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, apa itu teodisi? Kenapa diversuskan dengan karma dan punarbawa atau kelahiran kembali? Bagi beberapa rekan yang non-Buddhis, karma itu tentang tindakan, berniat, berkehendak. Punarbawa itu kelahiran yang berulang, gitu. Seperti halnya ajaran Buddha yang lain, di dalam Kalama Sutta kan Sang Buddha mengatakan, jangan gampang percaya pada apapun yang apakah itu tertulis di kitab-kitab tradisi, omongan orang, sesuatu yang kelihatannya logis. Tetapi kalau kamu sendiri mempelajari sesuatu itu baik, benar dan bermanfaat, pakai. Kalau tidak baik, tidak benar dan tidak bermanfaat, abaikan saja, termasuk ajaran Buddha. Jadi jangan khawatir ya di sini. Wah, nanti ajarannya kok aneh atau Buddha ini nggak apa-apa ya. Teodisi, tadi saya ditanya pertama, apa tuh teodisi itu? Bapak, Ibu dan saudara yang berbahagia di belakang, di depan saya, ada yang sudah tahu apa yang kira-kira akan dibicarakan pada malam hari ini? Teodisi itu apa? Apa ya? Kayaknya jadi pembicaraannya kita mau bodoh, takut-takut dari mau gitu ya. Kampus tidak ada Pak. Di kampus tidak ada. Teodisi itu Pak. Kampusnya gede tidak. Nah ini catat baik-baik ya Bapak. Sekarang saya berubah, dewa saya udah ganti, namanya Dewa Google ya. Oh, Google ada. Nggak perlu pakai dupa, nggak perlu pakai kemenyan, pakai bunga. Selama ada koneksi internet dan listrik, Anda ketik pasti ada ya. Ini bukan sesuatu yang asing. Nih saya buka dulu. Mudah-mudahan lancar. Semoga lancar. Ini kalau hujan gini, semoga aja lancar. Nah, karma versus teodisi, versus itu dalam bahasa Latin kayaknya dilawankan gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak. Ini hanya yang kemarin untuk memenuhi supaya gayanya versus itu kan kita apa PSS yang sekarang dibukukan PSS ini itu yang Sleman itu versus Persisnya Solo misalnya kan nek nganggo versus tak kita gayang gitu. Padahal nanti maksud saya hanya sebuah pandangan alternatif terhadap teodisi. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan sampai ke situ. Bencana itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama, man-made disaster, bencana yang terjadi karena ulah manusia. Contohnya perang, terus kemudian perselisihan, paguyul, pertengkaran. Itu sebetulnya unnecessary dan bisa dihindari. Buatan manusia masalahnya itu harusnya bisa dihindari. Kalau kita mau jujur, semua masalah manusia itu diawali dari
ego. Organisasi pecah karena ego. Keluarga berantem suami istri, pasangan dengan mertua, orang tua dengan anak, ego juga. Pengen menangani diri-diri. Itu buatan manusia. Ini sebenarnya unnecessary itu tidak harusnya tidak usah terjadi. Ada kata-kata bahasa Jawa yang di sini ada di Jawa ini. Tolong tersembahkan nanti dalam bahasa Indonesia. Yen wong rebutan goleki benere dhewe, donya ora bakal tentrem. Yen wong rebutan goleki salahe dhewe-dhewe, donya bakal tentrem. Nanti direnungkan ya. Kalau tidak bisa bahasa Jawa tanya Cik Meme itu ya. Kalau orang tidak mau mengalah, yang mau mencari kebenarannya sendiri gak bakal damai. Anda sebetulnya setuju gak setuju, sadar tentang fakta ini. Perpecahan, grup-grupan itu muncul karena ingin menang sendiri. Tapi kalau orang, misalnya keluarga suami istri yang suka berantem itu sesungguhnya adalah orang-orang dekat. Kalau nggak pasangan kita ya kita dengan orang tua, dengan mertua, kalau tidak dengan anak atau dengan karyawan dengan atasan. Benar atau tidak? Jarang sekali saudara semua yang ada di depan sini berantem sama saya. Karena saya jauh, nggak ada hubungannya dengan Anda. Ya. Nah, kalau suami istri yang diutarakan, yang diutamakan itu adalah benerku, maka mesti kacau rumah tangganya. Gitu aja, simple sesungguhnya, simple dengan yang melakoni, ya karena itu. Tapi kalau orang rebutan mencari salahnya diri sendiri, misalnya mau berantem tiba-tiba suaminya, oh iya aku salah, aku ingat gambar kelasnya, oh iya aku yang salah, kalian salah, karena salah sebenarnya gue, yang waras ngalah kan gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Dan kemudian kita belajar ini, saya membahas man-made disaster itu nggak perlu karena kita bisa belajar seni hidup. Saya mungkin sudah berulang-ulang menyampaikan kalau opa dan oma berantem, biasanya yang dendam siapa? Opa atau omanya? Biasanya yang dendamnya lama itu siapa? Oma, karena dia perasaannya kuat. Nah ini kan opa sama oma berantem. Si opanya ini sudah 2 jam kan sudah lupa dia ngajak ngomong sama omanya, aku orang kok kayak loh, teh tawar. Dia masih diem aja sambil merajut kresek gitu loh. Dia sama di posisi malasnya, di posisi goyangnya. Oma, kowe ngomong gitu loh. Tetap diem karena dia dendam. Apa yang dilakukan? Si opa ini akhirnya di dekatnya itu kan ada lemari sama laci itu loh. Lacinya dibuka, tutup sama lemarinya buka, tutup gitu. Lacinya digeret, lebokke. Lama-lama kan jengkel si omanya. Kowe iki apa? Boleh ya, Pak? Alhamdulillah wis ketemu. Sok apa? Suaramu. Nah, itu seni hidup ya. Jadi kan kalau pertengkaran manusia ini sesungguhnya itu bisa diatasi. Man-made disaster yang buatan manusia itu harus bisa diatasi. Nah sekarang kalau natural disaster, kalau bencana tapi karena alam, ini terus bagaimana? Tsunami, seperti yang terjadi di Aceh. Ketika tsunami terjadi di Aceh, saya diundang oleh keluarga mahasiswa Aceh di Jogja. Mereka bertanya, kenapa Tuhan menghukum kami? Kenapa tidak Solo, Jogja, Surabaya, Jakarta yang orang-orangnya bejat? Kami ini kan terkenal dengan Serambi Mekah. Kami sudah mengikuti aturan-aturan agama. Kenapa kami dihancurkan dengan air bah seperti zaman Nabi Nuh? Nah, ya aku pusing kalau jawab ya enggak. Mereka pusing, aku kalau jawab ya aku pokoknya ragam lah ya. Kalau tsunami, banyak orang yang kelihatannya tidak berdosa mati. Terus kita menjelaskannya bagaimana? Tanah longsor, gempa, gunung meletus. Saudara di Solo kena efeknya nggak sih? Yang kemarin itu loh, dari Gunung Kelut itu loh. Saya mau ke Jakarta aja penerbangannya terganggu, akhirnya naik kereta. Naik kereta loh, bulan berita ya. Itu baru kena itu ya. Kalau yang di daerah Sleman itu Bapak itu kena habis geber itu loh. Bayangkan aja 300 derajat Celcius, air mendidih 100 derajat Celcius. Tangan Anda masukkan ke situ aja sudah melocok 300 derajat Celcius.
Bayangkan kayak apa. Nah, itu mengenai orang-orang yang kelihatannya kok tidak berdosa. Malah kalau kita pikir hanya orang-orang kampung, benar nggak? Orang-orang pegunungan yang tidak ada masalah dengan misalnya rebutan politik di Senayan. Kenapa dia terkena? Apa penyebabnya? Nah, itulah masalah. Inilah setting masalah dari teodisi. Theos dalam bahasa Yunani itu artinya Tuhan atau Allah. Dikea itu artinya keadilan. Ini membenar. Kalau ada kejahatan, ya terus Tuhan gimana ini? Kok saya bisa kayak gini? Sebetulnya kayak gitu loh. Jelas belum Bapak Ibu? Ada cerita lagi dari Muslim ya, dari Sufi. Ada seorang guru ngaji, muridnya 40. Semuanya disuruh berjajar rapi, kemudian dia memberikan permen coklat. Ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih separuh, ada yang tidak dikasih. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, kira-kira yang protes yang mana? Yang tidak dikasih itu yang paling parah. Atau yang dikasihnya cuma setengah. Yang tidak dikasih atau yang dikasihnya setengah, tanya sama guru ngajinya. Pak Guru, kenapa saya nggak dikasih? Yang adil dong, Bapak kan guru kami. Bahasanya Jawa, bahasanya Solo. Buat niat kayak ini loh ya. Loro kabeh atau telu kabeh itu loh ya. Kenapa ini ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2, ada yang setengah, ada yang tidak dikasih? Dia ngomong, inilah cara membagi Tuhan. Kalau cara membagi manusia ya loro kabeh. Ning saya juga tidak habis pikir cara membagi Tuhan itu beda-beda karena nasib orang juga beda-beda. Pak guru ngajinya ngomong gitu. Guru ngajinya aja bingung, apalagi kita, benar apa enggak? Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti nggak setting masalahnya? Kalau ada penderitaan yang kelihatannya berlimpah ruah mengenai orang yang kelihatannya tidak berdosa, terus kira-kira penyebabnya apa? Kan dulu ada lagunya Desi Ratnasari. Hadir memang kejam, tak mengenal perasaan. Gitu kan? Masih ingat ya angkatan-angkatan Bapak Ibu? Nah, bagaimana ini? Nanti kita bisa diskusikan ya Bapak Ibu ya. Apa penyebabnya? Perbedaan di antara manusia, apakah takdir? Ini ada orang yang idiot di sebelah paling kiri. Tapi saya pikir orang idiot itu bahagia, lebih bahagia dari kita. Anda yang duduk di depan saya sama MC-nya tidak bisa tersenyum selepas dia loh ya. Kabeh serius kalau itu masuk marah kalau ini dimakan. Kok senyum ya? Senyum, nah itu kan kelihatan cantik dan ganteng ya. Itu ada orang idiot, di bawahnya ada orang yang kenapa orang lahir langsung buntung gak punya tangan. Terus ada Aishwarya Rai, bintang film Bollywood, kok ayune ngono. Kulitnya lembut padahal itu tidak bening loh itu. Tidak disontek botak orang-orang kreatif loh. Ini siapa yang ngono? Terus ini foto saya ketika saya ya masih laku gitu. Terus ada foto Tuhan Yesus itu dia sedang menyembuhkan orang buta. Yang saya ambil orang butanya. Kok ada orang yang ketika lahir langsung buta? Ada orang ketika lahir langsung buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada yang langsung deaf and mute, gagu, bisu. Ada yang debil and disil idiot. Ada yang Down syndrome itu kepalanya gede banget, natas-natas keluar air liurnya itu loh. Anggap penjelasan biologi hanya dikatakan ada lokus gennya yang rusak di otak. Jadi pertanyaannya gini, bapak ibunya tidak begitu, aneh begitu? Atau kakak atau adiknya normal kok, yang si khusus itu begitu? Ada ketidaksamaan di antara manusia, apakah ini takdir apakah bukan? Sudah, settingnya sudah jelas. Nah, teodisi itu tentang keadilan Tuhan, berurusan dengan adanya penderitaan yang berlimpah ruah di antara makhluk di dunia. Ada 4 kemungkinan menurut Epicurus. Ini saya sitir dari guru saya, Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, Society of Jesus ya.
Epikuros mengatakan sebetulnya kalau ada penderitaan itu sebetulnya Tuhan, atau menurut kata-kata para magnetisme, Allah mau menghapus keburukan di dunia, tapi Dia tidak mampu. Atau Ia mampu, tapi Ia tidak mau. Atau Ia tidak mau dan tidak mampu. Nah itu ya lebih aneh lagi. Atau Ia mau dan mampu. Ini jelasnya. Kalau ada seorang wanita tiba-tiba di kan sekarang daerahnya apa masih seperti itu. Kalau zaman saya muda dulu wah Ciloko tenang ya. Yang orang nyari buat, kemudian ada Tiongkok kan dari kabel. Terus sebuah urban legend yang asalnya dari Solo, saudara tahu nggak? Rumah sakit kita yang terkenal ini kan ada sistemnya, so bener apa enggak? Saya tuh kalau kesana-sana itu waktu pergi saya gering-gering gitu ya. Kalau orang di sana jalan, seorang wanita yang baik-baik, kemudian diperkosa sama berandalan, dan kemudian pada saat diperkosa itu dia mengatakan, Tuhan tolong saya, tetapi dia tetap diperkosa. Pertanyaannya, nah, saya kalau tanya di para romo dan para suster, wah, aku ya misteri, aku ya ragam gitu. Nah kalau saudara bisa menjelaskan nggak ketika dia minta tolong tapi tetap diperkosa itu terus kenapa gitu ya? Nah kalau ada orang menderita misalnya gini, wartawan Amerika ditangkap sama pasukan ISIS di Suriah dan Irak. Mereka wartawan loh, hanya meliput berita tentang negara Islam Suriah dan Irak, ditangkap. Kemudian dia bilang, kalau misalnya dia dari Amerika, kalau Amerika tidak menghentikan dukungannya terhadap pemerintah Irak, maka ini saya potong besok pagi lehernya. Betul-betul tidak ada tanggapan, kan pemerintah Amerika tidak ada negosiasi dengan teroris. Dipotong pelan. Kalau saudara nonton di Ogris apa di Google kan, potong pelan-pelan gitu. Masalahnya orang itu kan tidak berdosa, tapi dia dipotong lehernya pelan-pelan sampai mati. Pertanyaannya, Tuhan mau menolong apa tidak? Nah itu yang jadi permasalahan. Ini sebetulnya saya enggak mau membawa ini karena ini adalah materi untuk filsafat untuk mendidik para calon romo dan suster. Tetapi tidak apa-apa, mereka mungkin saya kira sebagai memoten yang solusisan. Siapa tahu Bapak Ibu bisa menjawab. Terus di mana pada saat itu mau menghentikan apa tidak? Nah itu ya. Tiga kemungkinan pertama menyatakan bahwa Allah tidak maha kuasa dan tidak maha baik. Ini yang menulis Romo Magnesus sendiri. Sedangkan kemungkinan keempat bertentangan dengan kenyataan bagi dunia ada banyak sekali keburukan dan penderitaan. Lihat ya materinya hari ini. Kalau sekali-sekali mikir nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Ini nanti bisa kita diskusikan. Nah, ada 14 pertanyaan. Bapak Ibu, ada 14 pertanyaan ini di teks Buddhis. Nah, saya akan memberikan sebuah cerita di dalam agama Buddha. Buka hati dan pikiran Anda untuk mencerna ini. Pada suatu saat Buddha itu kan meminta-minta makanya ya, jalan. Di depan rumah seorang brahmana Hindu yang bernama bernama Subha, itu ada anjing jegok sama Buddha. Hu gitu. Buddha berhenti. Kamu kok menyalak padaku kenapa? Kamu dulu kelahiran yang lalu. Nah ini kepercayaan Buddha terhadap kelahiran yang kembali. Punarbawa. Saudara tidak perlu percaya boleh. Tapi orang Buddha percaya ini. Dia bilang gini, kelahiran yang lalu, kamu ini seorang brahmana bendahara kerajaan. Karena kamu sangat pikir dan sangat ingin melindungi hartamu. Ketika kamu mati, kamu lahir lagi jadi anjing di keluarga ini. Nah, kamu udah dulu melekat, sekarang malah jadi anjing, dulunya manusia. Sekarang kok kamu menyalak pada seorang Buddha, kok jangan gitu kan gitu Buddha. Anjingnya ini datang sedih kemudian dia lari. Tapi saat itu pemilik rumah yang namanya Brahmana Subha kan ada di situ. Loh, kok Buddha ngomongnya kiriku kayak jadinya bapakku, rakyatnya aku gitu kan. Langsung dia, Buddha, kenapa ini anjingku dinamai seperti nama bapakku? Terus Buddha mengatakan gini, kamu kasih makan anjing. Nanti setengah kenyang, tanyailah dia dengan bahasa manusia. Benar, dikasih makan, kesukaan dia. Doswood, dicampur kepala ayam,
dicampur susu, anggo susu barang nek kira saiki itu, ya. Setelah hampir kenyang, dia itu setengah ngantuk itu loh. Ditanyalah pada si Subah ini, Brahmana ini, Pak, dia bilang, Bapak, kamu dulu kan pernah bilang hartamu itu 400 keping emas. Yang kamu kasih kan baru 100 keping emas, yang 300 yang lain mana? Dia langsung seperti ngerti, lari ke halaman belakang, di bawah pohon apa terserah, apel boleh, sawo boleh. Anjingnya itu menunjuk satu tempat. Nah, kemudian digali sama Subah. Betul, ada peti, ada uang, ada emas 300 keping. Kaget kan ini Subah. Kemudian besoknya dia ketemu Buddha di wiharanya, kemudian berarti kok bener ya? Kok dia betul-betul bisa mengerti hartanya ya? Kemudian Subah ini udah lama mau tanya. Saya sekarang mau tanya kepada Buddha, karena saya bertanya kepada banyak orang, tidak ada jawabannya. Apa pertanyaanmu? Ada 14. Itu sebetulnya 7 pasang pertanyaan, 14 semuanya. Bante, kenapa ada orang di dunia ini panjang umur, tapi ada yang pendek umur? Yang kedua, kenapa ada orang yang sakit-sakitan dan ada yang sehat walafiat? Seterusnya, ada yang buruk rupa, ada yang rupawan. Selanjutnya, ada yang berkedudukan rendah, ada yang berkedudukan tinggi, ada yang miskin, ada yang kaya raya, ada yang berpengaruh, ada yang tidak sama sekali tidak punya pengaruh, ada yang pandai dan ada yang pandir atau bodoh. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, sekarang tolong bertanya pada dirinya sendiri. Pernah nggak terlintas pertanyaan, kenapa orang beda-beda seperti ini? Pernah? Sering? Jawaban Anda sendiri apa? Nah, nanti jawaban Buddha ada di sini. 14 pertanyaan ini ada di Cula Kamawi Bangga Sutta. Nah, ini pertanyaannya resmi kayak gitu. Lah, ini bosan nih Solo Mas Bram. Saya nggak tahu, mungkin MC kita nanti bisa nerjemahinnya. Saya kasihkan materinya, Mas. Ini aja. Ini gampangnya di Sang Buddha, kenapa, apa alasannya, apa penyebabnya, kenapa ada ini, ada itu? Buddha menjawab, siswaku, Subah, semua makhluk adalah pemilik dari karmanya, pewaris dari karmanya. Mereka mempunyai karma sebagai penyebabnya, karma sebagai saudaranya, karma sebagai perlindungannya. Karmalah yang membedakan makhluk menjadi tinggi atau rendah. Itu jawaban Buddha. Nah, nanti masih kita bisa diskusikan ini, ya. Ini ada gajah di Buddha, tak ingin coba. Hukum tabur tuai. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Ini tadi kan dia godain gajah kecil itu, ini tak permen coklat kecil, begitu sudah mau diambil, ditarik lagi. Ketika gedenya ada para gajah, ditampar sama gajahnya. Itulah yang disebut sopon nganggur, ngendul, sopon gawe nganggur, sopon nilai balik ke. Tapi di tempat saya ada Mas Bram, orang nganggur, namanya nyolong itu maling ya. Cekal polisi ya, dilaporkan itu ya. Tabur tuai itulah karma. Kayaknya di Injil ada juga ya, teori tabur tuai. Ada ya. Nah, ini, apakah Anda ingin kehidupan yang panjang, kesehatan, kecantikan, kekuasaan, kekayaan, kelahiran pada keluarga yang tinggi, kasta tinggi, atau kebijaksanaan, atau beberapa dari hal ini sekaligus? Mereka tidak muncul tanpa alasan atau secara tiba-tiba. Tidak ada yang namanya wong bejo bahwa mereka sehat atau orang yang sial karena mereka bodoh.
Meskipun tidak begitu jelas pada kita, saya bacakan itu ya. Meskipun belum begitu jelas pada kita sekarang, tetapi ketidaksamaan di antara makhluk-makhluk hidup itu terjadi karena karma yang dia perbuat. Itu titik. Semua orang memetik akibat dari perbuatannya. Jadi kalau seseorang pendek umurnya, sakit-sakitan, buruk rupa, tidak begitu berpengaruh, miskin dalam kelahiran yang rendah, atau dia bodoh, maka kalau dia ingin mengubahnya, dia harus mempelajari mekanisme karma menurut agama Buddha. Nah, masa depan itu tidak perlu sama dengan yang sekarang. Sekarang itu kuncinya pada saat sekarang. Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, dalam agama Jaina ada sebuah dalil yang sangat penting. Tidak ada akibat yang tanpa sebab. Itu harus dicatat. Tidak ada akibat yang tanpa sebab. Semua akibat pasti ada sebabnya. Kalau kita mempelajari karma, kita bisa jadi tahu, oh ini terjadi gini karena begini, ini terjadi begini karena begini. Kalau aku tidak mau begini, jangan begini. Kalau aku ingin begini, aku harusnya begini. Cuma begitu sebetulnya. Nah, nanti bisa dibicarakan. Ada satu prinsip, seek the truth, comes where it may, cost what it will. Carilah kebenaran selalu, dari manapun datangnya dan berapapun biayanya. Wah, ini sulit. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sering kali kita ingin cari, tapi kita tidak mau menerimanya biasanya. Contohnya apa? Usia tua, bener apa enggak? Mati, siapa yang di sini sudah siap mati? Kalau sudah overstep mungkin tidak ya. Kalau sudah di atas 50 mungkin aku malah nanti mati. Tetapi kalau di bawah 50 kesini sabaranganku, apalagi MC-nya ini, diomongin mati, ngomong mati. Seneng atau normal wae, apa yang Solo Grand Mall, apa yang dia, apa yang Paragon, ya loh. Tapi kemarin ada expo terbakar ya di sini ya, bukan di sini, di tempat lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, carilah kebenaran dimanapun kamu dapatkan dan berapapun harganya. Ini sulit ini. Selalu mencari dan melindungi kebenaran. Ini kita lihat videonya. Prinsip kebenaran kita lindungi, kita cari, kita lindungi. Yang lain-lain ya nanti mengikuti. Nah, ini langsung saya kesimpulan. Saya lebih suka dialog tanya jawab. Simpulan, karma dan punarbawa, karma dan kelahiran kembali merontokkan masalah teodisi dalam arti. Kalau di teodisi, kalau Anda baca bukunya Romo Frans Maltesuseno, bagaimana ada penderitaan berlimpah ruah jikalau ada Allah yang Maha Baik dan Maha Kuasa? Maka jawaban Romo Frans Maltesuseno adalah saya tidak tahu. Tetapi pasti di akhirat nanti ada jawabannya, gitu kan? Tetapi dalam agama Buddha, teodisi yang disebut dengan penderitaan itu yang datang pada manusia sebagai pribadi maupun kelompok itu adalah wae pakatine dewi atau buah dari karmanya sendiri. Kalau tidak di kehidupan ini, di kehidupan yang lalu. Jadi Buddhisme tidak berurusan dengan masalah teodisi sama sekali. Tetapi ada beberapa orang yang atau beberapa keyakinan yang akan membuat teodisi ini pusing ya. Kemudian tidak ada akibat tanpa sebab di dunia ini. Hukum ini berlaku universal. Siapapun berbuat baik akan makmur dan bahagia. Umat Buddha sekalipun kalau malas berbuat baik akan menderita dan jadi tanggung-tanggung. Jadi Bapak Ibu dan umat
yang saudara berbahagia, saya pernah ditanya oleh ketua program perbandingan agama IAIN Sunan Kalijaga, Mbak Safa Atom, temannya Mbak Depani. Mas Bram, saya mau tanya, apakah hanya orang Buddha yang bisa mencapai surga? Saya menjawab kepada beliau, tidak. Kenapa bisa begitu? Karena begini, Ibu, apakah hanya petani Buddhis yang ketika menanam padi maka akan keluar padi? Ketika dia dikultivasi, diolah dengan baik, dikasih pupuk, dijaga, tidak ada hama dan sebagainya. Apakah hanya orang Buddha, petani Buddha? Apakah petani Hindu, petani Kristen, petani Katolik, petani Islam kalau menabur benih padi tidak tumbuh? Dia tumbuh. Nah seperti itu. Menurut agama Buddha, hukum kebenaran itu berlaku universal. Artinya siapa yang menanam akan menuai. Bahkan umat Buddha sekalipun yang memahami hukum karma tapi tidak pernah berbuat karma baik, tidak pernah melayani, tidak pernah menyampaikan kasih sayangnya kepada orang lain secara nyata, dia tidak akan dapat apa-apa. Orang tidak mengenal hukum karma dan kelahiran kembali, tidak kenal tabur tuai, tetapi kalau dia berbuat baik, orang sakit didatangi, ya. Kalau tidak dengan makanan, dengan uang, dengan bantuan semangat, dibesuk dengan baik, itu kan bukan materi ya, tapi dana perasaan yang tenang. Nah, itu dia pasti akan menerima kebahagiaan. Tapi sekalipun umat Buddha ngerti hukum ini, tetapi tidak pernah praktek, dalam bahasa Jawanya boja, betul ya? Boja ya, moyung dalam bahasanya. Moyung ini apa gunanya ya? Apa gunanya resep masakan yang bagus kalau tidak pernah kita memasak? Apa gunanya obat yang manjur kalau hanya dikantongi, tidak pernah diminum pada saat kita sakit? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi begini, nah ini sekaligus saya kritik umat Buddha dulu ya, yang non Buddhis gak apa-apa. Ada seorang ibu meditasi, anaknya ribut, mama, apa? Dia langsung mama, tuh bau-bau loh. Aku mau minum. Langsung mamanya meditasi loh, tapi jadi minta aksi, enggak mana gitu. Mulai langsung di situ ada buku dharma pada, jika salah puncal anaknya. Kamu bisa diam nggak? Mama sudah meditasi cinta kasih. Kamu bisa diam nggak? Ganggu mama. Itu ironis. Kalau dia meditasi, kalau anaknya ribut mendingan nggak usah meditasi. Karena pelayanan cinta kasih itu lebih penting saat itu daripada dia meditasi. Apa gunanya dia meditasi cinta kasih, tapi melempar anaknya dengan kitab suci? Disuruh anaknya itu diam, kan lucu ini. Nah ini umat Buddha ini loh, umat Buddha. Dan umat yang bukan Buddha, mari yuk. Kalau Anda ingin hidupnya enak, kita tabur tuai, kita bantu, mesti bahagia ya, akan datang. Buddha mengatakan dulu, karena kami meyakini siklus reinkarnasi, kalau orang suka membantu orang sakit, tidak suka terus kemudian tidak suka membunuh, suka memberikan makanan itu memberikan kekuatan, keindahan, panjang usia. Harusnya kan orang seperti di Ethiopia itu tidak dapat makan, mati juga loh. Nah, makanan memberikan panjang umur, keindahan, kekuatan. Nah, ketika dia sering tidak membunuh, membantu orang dengan makanan, kemudian dia lahir kembali akan panjang umurnya. Sebabnya karena dia tidak suka menghabiskan orang atau makhluk. Kalau dia suka membunuh, lahir lagi pendek umur. Ya. Kalau dia suka berdana, beramal, dana membantu, kalau tidak amal charity, karitatif, dia amal bikin sekolah ya. Oh, orang ini harus diajari keterampilan supaya dia mandiri misalnya. Itu dana juga. Nah, kemudian ketika dia lahir lagi, tiba-tiba dia lahir di keluarga yang kaya raya. Apa-apa keturutan terus. Nah itu ya, biasanya mudah. Kemudian kalau ada orang sakit-sakitan, itu karena dia suka menyiksa makhluk-makhluk atau menyiksa manusia. Lahir lagi sakit-sakitan, ditambahke rene ngerti-ngerti pengapuran ditambahke lagi jantung diabetes awal, umur 20 sudah diabetes, harus ciloko banget dong, entar lagi duit. Tapi kalau dia tidak suka menyiksa, suka menyembuhkan orang, maka dia lahir kembali jadi sehat gitu loh ya. Orang yang sabar, ya sok nesuli, ya sok sabar, rupawan kayak orang Solo ini. Tapi benjang, menit nesu,
Karena nek wong nesu itu alusnya munggah kok. Itu nanti lahir kembali standar nesu itu. Langsung alusnya munggah elek ditonton, tidak sedap dipandang. Ya. Terus kemudian ada orang yang suka menghormat orang tua, menghormat orang suci. Di masyarakat dia pekerjaannya bagus, lahir di kasta yang tinggi, di keluarga kaya raya dan terpandang. Tapi kalau sombong, suka menghina orang, tidak suka melayani, lahir lagi, dia menjadi orang yang di kasta rendah atau yang tidak penting. Gitu ya. Nah, kemudian Buddha bertanya, kenapa ada orang pintar, kenapa ada orang bodoh? Sang Buddha mengatakan, kalau di sebuah forum, orang ada tanya jawab, sering bertanya, kemudian sering mendiskusikan sesuatu, lahir lagi pintar. Tapi kalau di dalam sebuah pertemuan, tidak pernah tanya, tidak pernah berdiskusi, lahir lagi bodoh. Nah, sekarang masalahnya, ini mau milih pintar apa bodoh? Nama saya Novita. Dari tadi kan yang kita bahas itu kan sebab ya. Kalau kita misalnya suka nyiksa, terus nanti lahirnya jadi gini gitu kan. Nah, pertanyaannya simpel sih. Tadi pagi saya lihat anjing tetangga. Terus terang saya batin, anjing ini kok kasihan sekali, gak ada bulunya sama sekali, sakit, sepertinya juga udah tua. Saya sendiri sempat bingung, ini anjing harus diapain? Kalau saya bawa ke dokter juga gimana? Terus saya juga bingung gitu loh, lihat anjing segitu. Kalau saya jadi anjing itu ya pengen mati gitu kan, kasihan sekali gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih, tadi kan akhirnya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa sama anjing itu. Saya cuma bisa beli makanan, saya kasih makanan. Saya sempat pernah nanya juga sama pemiliknya, apa ini tuh nggak pernah diobatin, kok sampai bulunya aja sampai nggak ada. Sedangkan di satu sisi kita lihat ada anjing yang begitu mahal, berjuta-juta, divaksinnya aja bisa berjuta-juta, dimandiin, tidur sama pemiliknya. Ada anjing yang bahagia dan mungkin ada anjing yang tidak bahagia. Nah, pertanyaannya simpel. Kalau kita ternyata di kehidupan ini tidak sadar, kita banyak berbuat jahat dan sadarnya kelak misalnya gitu, dan ternyata kita lahir menjadi anjing, gimana cara kita untuk bisa kita naik tingkat gitu loh? Kita kan jadi anjing apa kita punya pikiran? Kalau kita jadi manusia kan masih mending, bisa kita dengan berbuat baik. Kalau kita tak punya uang yang kita nolong tenaga atau mungkin nolong pakai yang kita bisa apa gitu kan. Kalau kita sudah jadi anjing dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu cuma kita melewati karma kita supaya habis terus kita diulangi lagi dari nol? Atau mungkin kita, kan sedangkan anjing kita nggak tahu punya pikiran seperti apa. Kondisi seperti itu harus bagaimana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan tidak harus ada hubungannya dengan karma. Ya, betul Pak. Dalam agama Buddha, dalam Abhidharma, ada 24 penyebab selain karma. Kalau orang sakit, itu bukan hanya karma loh, cuaca, ketidakseimbangan hormon, kelistrikan tubuh gimana. Dokter barat sama dokter Chinese traditional medicine beda ya. Kalau orang latihan yoga pakai pranayama, kacau pernapasannya, kelebihan ekses napas, dicenciu, digembosin, sembuh ya nanti digonek dokter marah-mari. Karena dia latihannya pakai latihan kelebihan energi gitu. Jadi orang sakit bisa karena salah makan, keracunan, cuaca. Bukan hanya karma Pak. Dalam agama Buddha ada 24 sebab lain selain karma. Nah, kemudian penderitaan itu ada fisik mental. Lapar, itu juga penderitaan. Haus, itu juga penderitaan. Masalahnya adalah panitia di sini peka apa enggak? Artinya setelah ini ada makan-makan enggak? Itu penting, ya. Karena basic primary needs itu penting. Yang di belakang-belakang itu kelihatannya senyum-senyum nanti jebule orang makan toh. Tambah menderita mereka nanti ya. Itu fisik itu lapar, haus, sakit. Mental, sedih, kecewa, marah, galau, itu juga penderitaan. Nah sekarang Bapak, tapi bukankah penderitaan tidak harus punishment? Dalam agama Buddha, Hindu maupun Jaina, atau dalam agama Kristen, kan kita harus tahu, tabur dan tupai itu tidak ada punishment di situ. Orang yang menanam jagung lahir, munculnya jagung, itu bukan punishment. Memang jalannya begitu. Ada hukum yang namanya gravity, daya tarik bumi. Semua benda yang mempunyai massa dan volume akan ditarik ke pusat bumi. Misalnya ini ya, saya lepaskan,
jatuh tetap ke bawah. Yang melepaskan Anda atau saya sama aja, hukumnya universal. Bener apa enggak? Ya. Jadi gini, terus kemudian pertanyaan Anda adalah, bukankah penderitaan itu penderitaan itu bukannya penting untuk pertumbuhan betul selama penderitaannya wajar? Kan ada kata-kata yen wong pengen wong sing supaya rekoso buri-burine bakal mulya kan gitu. Terus ada lagi kata-kata begini, we grow with pain. Kita berkembang dengan rasa sakit. Sekolah mau lulus ya sakit, gigi mau tumbuh ya sakit, bener apa enggak? We grow with pain. Ada kata-kata lagi Pak, jika jalan yang kita lalui terasa berat dan menanjak, berarti kita sedang dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Itu kultivasi namanya, pengolahan diri. Itu betul Pak, tapi sekarang bayangkan Pak, kalau ada keluarga tiba-tiba punya anak bayi ceprot langsung kena tokso, atau dia debil, imbisil, idiot seumur hidup, dia harus disokong oleh orang tuanya. Kultivasi apa dan pengolahan diri apa untuk anak itu? Iya kan? Kalau dia lahir ceprot, langsung dia buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kita sudah mencari yang penderitaan jenis itu, ya. Kenapa orang baik menderita? Kenapa yang korupsi, yang main penggelapan pajak dan sebagainya malah berjaya? Kenapa? Dan kenapa? Itu Pak, saya sepakat dengan Anda. Penderitaan diperlukan, disiplin diperlukan, supaya kita berkembang jadi dewasa. Kalau kita manja, kalau kita tidak pernah menderita, nanti kalau itu kan biasanya kalau kita ada kata-kata gini, gue pengen nek orang hidup ya, pengen senangnya dijikok dengan apa yang buri. Nek senengnya dijikok dengan seneng-seneng nggak belajar, nggak mau berusaha, berarti burine rekoso kan gitu loh. Nek senengnya nek rekoso dijikok dengan apa, berarti burine kepenakan gitu. Bante Joti pernah bilang sama saya, wong yang kuliner rekoso burine bakal kepenak. Itu saya sepakat, termasuk kultivasi, meditasi, spiritualitas, orang sekolah, orang kerja kayak gitu. Nggak ada ya Bu Meme, orang kerja penak itu. Anda ngurusin pabrik karyawannya ribuan gitu, mumet nggak Bu? Umat tinggal di Eropa itu nggak semene, tapi kan dia tetap umat. Nah, tapi kalau penderitaannya itu orang tiba-tiba, ya, sekarang kalau orang-orang di Irak yang Kristen sama Katolik, anak-anaknya diculik sama ISIS, kemudian dia disalibkan, habis disalib, dia udah dipatahkan kakinya seperti Yesus mau dipatahkan, kemudian dia disembelih. Kalau disembelih itu maknanya apa bagi dia sampai dia mati gitu loh. Saya hubungkan dengan kalau siapa ya Pak? Siapa? Oh Isbandi. Nanti Pak Isbandi. Di dalam Kristen pun ada, di dalam kitab Ayub, ya Pak enggak? Ketika Ayub bertanya, kenapa aku menderita? Kenapa keluargaku ditulah? Kenapa ini? Mandek juga, nggak ada pertanyaan, ya wes gitu loh ya. Itu di Ayub saja ada di Alkitab. Pertanyaan ini di mana-mana ada, ya. Nah, Anda mengatakan percobaan itu Tuhan tidak akan pernah memberikan percobaan melebihi kemampuan manusia. Ya kalau yang itu saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Itu kalau seseorang mengambil jalan kultivasi Ya. Ya sudah, saya sudah. Nah sekarang guru roh, itu kadang guru roh itu untuk meningkatkan kualitas dia itu justru diberi kesulitan. Itu jawaban saya yang pertama Pak. We grow with it. Ada guru mentor itu mendisiplinkan kita kan kasih tugas, kasih PR, gampangannya ngomong gitu loh. Itu kan susah supaya kita dewasa, supaya kita berkembang, supaya kita peka kan begitu. Tapi kan mungkin orang itu lalu bertanya gitu. Sayangnya apa? Ya, tetap belum terjawab loh. Nah inilah yang saya katakan jenis penderitaan kedua ini Pak. Kenapa orang Bosnia dan Serbia bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, Muslimnya, Kristennya maupun orang yang lain tembak-tembakan gitu. Kemudian anak-anak kecilnya jadi korban perang, ditembak mati itu loh Pak. Maknanya bagi dia apa? Dia dikasih cobaan. Ya. Kalau dalam keyakinan ya Tuhan itu memberikan cobaan itu tidak melebihi batas manusia. Yang
melebihi batas manusia itu dosen. Dosen itu mahasiswanya udah mumet, terus program tugas papernya itu sudah digai. Betul-betul hatinya itu tumpul, tidak peka. Perlu dikultivasi itu Pak, sama guru roh itu Pak ya. Kemudian untuk Pak Isbandi yang dari teosofi. Nah, kalau teosofi ini memang khas Pak. Ini sebetulnya kalau ya boleh-boleh aja lah, saya sepakat. Kalau untuk Pak Isbandi saya jawab surga neraka gini aja Pak, daripada ngel-ngel Pak. Ada seorang bisu di Jepang ditanya, surga neraka tunjukkan padaku. Kowe kok kian cerita, ini ora ana buktine. Kemudian biksunya ngomong, kowe sapa to kowe? Aku jenderal perang. Alah, jagal kowe, jagale pasar iki lho. Ora pantes dadi jenderal. Nesu pedang itu diambil samurainya, katananya itu. Kowe ngomong itu. Ha iki neraka iki. Terus kemudian si jenderalnya itu malu kan. Waduh. Maaf saya kilaf. Lah itu surga. Surga dan neraka permainan mental kita. Sebetulnya gitu. Nah, kemudian untuk di alam lain itu refleksi dari sikap mental kita itu, Bapak. Ada orang yang berpendapat swarga neraka ya ning kehidupan ini. Saya malah ketemu seorang adik pastor tadi pagi, dia mengatakan purgatori dalam Katolik itu bukan alam lain, alam penyucian. Tapi di dunia ini roh katanya dia. Menurut saya itu bisa dilahirkan lagi, disucikan di kehidupan ini, belajar lagi, nanti belajar lagi sampai mencapai bersatu dengan Tuhan, menurut istilah dia begitu. Jadi Katolik pun ternyata plural. Wah, Anda memegang Arius bukan Athanasius. Saat itu kan Arius percaya kelahiran kembali, percaya ada ini dan itu. Ya tapi saya percaya begitu, meskipun saya Katolik saya percaya kelahiran kembali. Nah itu hak Anda. Bapak, kalau dalam teosofi memang yang namanya panas manusia kadang-kadang tidak layak kalau jadi binatang gitu ya. Tetapi Pak, seandainya pun kita tidak percaya bahwa manusia yang namanya manusia ini rohnya atau atmanya atau jiwanya bisa lahir lagi jadi binatang. Tapi di antara kita yang melebihi binatang banyak banget. Bener apa enggak Pak? Bener apa enggak nih? Nah, itu sifat binatang. Nah kalau agama Buddha dia mengatakan tentang 6 alam kehidupan. 32 alam itu kalau diringkas jadi 6. Bagaimana Pak Santoso bisa menjelaskan? Bisa diterserah soal neraka alam ya kan Buddha mengatakan ada alam neraka, ada alam hewan, ada alam hantu kelaparan, ada alam asura, ada alam dewa, ada alam manusia. Hancing alam manusia dan dewa kan bisa dilihat. Yang hantu kelaparan sama asura sama dewa itu jelasnya piye. Terus padha wae iku agama ditakoni ya padha bingung ya. Kemarin saya tanya pada Romo, sebetulnya di surga itu ada HP, ada iPhone, ada iPad enggak? Aku ya ora ngerti ini kudune ra ono dengan kene ae. Nah, ini kalau mesti membosankan ya. Ora Facebook, ora Twitter, ora online. Ya kalau di sana itu kan kita hanya memuji Tuhan selama-lamanya. Lah ya ini mana teknologi ora. Aku ya mbuh aku ya kadang. Oh ya jebule padha wae. Nah, Bapak sekarang gini Pak, kalau menurut Buddha, kalau kita bodohnya, mohanya itu terlalu banyak, kita tuh mirip seperti binatang. Anda bayangkan apa binatang seperti itu? Diajari angel dan sebagainya. Siapa yang bilang hewan tidak punya kecerdasan? Hewan punya kecerdasan. Tetapi dia tidak bisa mempunyai sistem bahasa seperti manusia. Ya. Siapa yang bilang hewan tidak punya nurani? Punya. Nek sing duwe agak nesu, dia itu ketakutan. Kalau dia kelaparan atau kehausan, bahasanya ngomongin kita jebok kok, ya kan enggak? Nek kiri. Yang harus tanggap menungsone. Cukup. Ngopo to bantu wong turu jebule banine entek kuwi dikek-dikek. Itu yang enggak tanggap Anda. Nah, Bapak, kalau orang moha kebodohannya pekat, dia seperti hewan. Ngomong kayak kebo, Pak. Ya. Kalau kebenciannya pekat, kemarahannya pekat, dia seperti di neraka. Alam lingkungannya itu sudah tidak enak. Gitu loh, ya. Terus kemudian itu dipakai sebagai simbol bisa Pak Is. Kalaupun Anda tidak percaya pada orang bisa lahir lagi jadi hewan, ya enggak apa-apa Pak ya. Wong aku dhewe kok duduke tenanan yo kosong ya. Jadi sah saja ya Pak ya. Kalau orang coba
mangan durian, aku yang mangan durian iki, musim durian awal iki. Ojo ngantek keluarga kuliahnya mangan, dideleke itu kan seperti kita kehausan. Nek ngantek dipangan, awake dhewe gelone ramung, itu seperti hantu kelaparan. Sebetulnya cuma kayak gitu. Nah, kita nggak perlu ngomong alam fisiknya seperti apa, tapi menurut penjelasan budaya kayak gitu. Yang pasti Pak, seandainya manusia memang tidak bisa terlihat sebagai hewan seperti Anda, tapi sifat-sifat kehewanannya di antara kita lebih banyak daripada hewan-hewan itu. Hewan-hewan tidak bisa merakit bom, tetapi manusia jahat bisa merakit bom. Itu ya Pak ya. Itu untuk jawaban untuk Anda sementara itu aja Pak ya. Nanti nggak terlalu jauh malah kalah awu ya. Kemudian Novita ya, langsung akan saja. Nah ini bertentangan dengan Pak Is. Dia percaya manusia bisa, akmanya bisa jadi hewan, jadi anjing. Kalau kita lahir jadi anjing, terus harus bagaimana? Ini anjing masih bisa berbuat baik. Nek dadi wong idiot, debil, imbesil. Ini malah parah nek. Dia hanya menghabiskan sisa karma. Tetapi menurut agama Buddha, karma baik buruk itu tidak hanya satu. Mungkin di dalam, bukan hanya mungkin, pasti dia masih mempunyai karma-karma baik yang lain. Mungkin harus ngentek kita jadi asu itu tadi loh, Mbak ya. Tetapi jangan dipikir loh, anjing kalau dididik dengan baik, kemudian ada anjing-anjing tertentu itu yang cerdas, yang baik loh. Misalnya kita sedang datang, nenek, dia linting, sama merah-merah, mesem, marak kewak itu senang, itu kan berbuat baik dia. Dorongnya korannya digilati, malam hari rapunin dokter kulit, dia berbuat baik, jangan dikira anjing nggak bisa berbuat baik loh. Ya, selama bukan orang yang kayak natokso itu loh, seperti sekarung beras itu ya, dia kan masih bisa berbuat baik. Makanya sebelum jatuh ke alam-alam itu sebagai manusia, tingkatkan kesadaran dan kepekaan dan kasih sayang dan perbuatan baik. Kalau sudah lahir jadi seperti itu, sadar diri kadang enggak ya. Gini, dulu ada penelitian Ivan Pavlov yang psikologi ya. Anjing, orangutan sama manusia, bayi tiga-tiganya. Anjing itu kalau ada kaca, ada yang bodoh, saking bodohnya malah dijegoki, dipikir itu anjing yang lain, karena dia tidak punya sadar diri. Tapi kalau simpanse atau orangutan nonton ini, dia bisa dulu, ringas-ringis dulu loh. Karena dia punya kecerdasan mendekati manusia. Kalau menungso, bayi menungso, begitu lihat kaca itu, dia juga ketawa, karena dia sadar itu dirinya. Yang belum pernah dicoba, bayi babi. Nek babi biar langsung bagaimana itu ya. Jadi penjelasannya begitu, sister ya. Terus kemudian gini, kalau ada anjing di sana atau anjing mengenaskan itu milik tetangga Anda, sampai bridel itu ya. Kemarin itu dokter Indrawati, kan anjingnya yang itu kan netes. Ternyata ini kita yang mau masalah ini dibawa ke rumah sakit hewan. Kalau di Jogja ada Suparli, kalau di Solo ada nggak? Nah, dibawa ke sana, kemudian di ronsen, ternyata prostatnya membengkak. Ya sakit banget mobilnya, kan rametu-metuan sih loh. Nek kira lihatnya gue piye jalan. Aduh, aku loro ora mungkin tahap ketir gitu loh. Yang peka harusnya yang punya. Bawa ke rumah sakit diobati, sekarang agak lancar. Mbak Novita, kalau dalam Buddha itu ada Brahma Wihara, Catur Brahma Wihara, Maitri cinta kasih, Karuna belas kasih, Mudita senang kalau orang lain senang, UPK itu tenang seimbang. Tenang seimbang itu adalah langkah terakhir Mbak. Jadi gini, orang kira kayak menungguin yang sakit, bawa aja ke rumah sakit hewan, ditambah ke itu berarti ada kayak Karuna belas kasih. Nggak apa-apa, ditembung aja, ini kok mesake toh? Karena kadar spiritualitas orang itu terlihat dari cara memperlakukan hewan. Nah, kalau hewan sio-sio tembyangi, didugangi, itu ketoknya ya kemanusiaannya atau gitu ya. Bawa ke rumah sakit hewan, ditambah ke nek nanti sembuh, Anda berbuat karma. Jadi kalau saudara nanti lahir jadi siapapun, akan ada yang menolong ketika sakitnya sama. Orang-orang Buddha itu senengannya wis nasibe brondol. Dan kan mati iki mesti. Nek mati wajake parita wae. Budaya itu
disiapke pendhitane sing tukang maca mantra karitas apa, dikremasi apa dikubur, itu disiapke, itu baru UPK ya. Novita, jangan mempunyai alasan anjing ini menderita karena buruknya di masa lalu. Nah, ngono aku ora perlu cawe-cawe sebabnya aku akan mengintervensi karma buruknya. Itu rasionalisasi. Yang benar adalah mungkin dia menderita karena karma buruknya di masa lalu, tapi bukankah itu juga sebab bagi kita untuk menolong dia? Kita kan bisa ngomong sama pemiliknya. Ini ngerti anak direk loro, kata jendel ngono ya, ora ditukok nek adil apa? Dan tukul rambutnya, apa loro, nek loro digawa ning rumah sakit diwan. Aku ora ndek duit e. Bolui, ora ndek duit. Wis to, perkara direkmu aku sing tanggung jawab. Nganggo mobilku tak tambale ngantek mari. Lah kok nek nginep piye? Nek nginep kowe dhewe sing bayar. Nginep larang ya. Gitu ya, Mbak ya. Jangan punya rasionalisasi orang menderita karena karma buruknya, kemudian kita nggak mau nolong. Salah. Kalau kita nggak mau nolong dia, kita pun tidak akan ditolong ketika kita ada masalah. Sama Eben, iya. Bahasa Indo saya kurang bagus, jadi ya sedikit patah-patah. Patah ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Di awalnya Pak Bram bilang yang kita terima, yang kita mau percaya itu harus bermanfaat dan harus benar, baru kita bisa mengambilnya dan mencernanya, betul kan? Pertanyaan saya yang pertama, apakah yang bermanfaat untuk semua orang itu sama atau berbeda-beda? Dan misalnya yang bermanfaat untuk semua orang itu berbeda-beda, berarti kebenaran yang di dalam setiap orang itu juga berbeda-beda. Jadi itu berarti kebenaran yang di dalam setiap orang adalah bisa dikatakan subjektif gitu. Dan kalau kebenaran subjektif berarti mungkin ada suatu perilaku yang bermanfaat atau benar buat satu orang, Tidak bagi orang lain. iya betul, tidak buat orang. Misalnya saya pakai contoh ekstrim, Hitler mau membasmi semua orang orang Jews, orang Yahudi. Mungkin dia bilang ya orang Yahudi tidak bagus buat dunia ini gitu. Jadi buat dia itu kebenaran. Dan pas dia lakukannya, apakah karma akan reward? Apakah karma akan memberi hadiah terhadap Hitler pada hidup senantinya? Atau apakah karma akan memberikan hukuman terhadap Hitler? Kalau kita asumsi dia melakukan itu dengan hati nuraninya dan dengan kebenaran yang dia pikir itu adalah bagus. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Katanya harus ada baik, benar dan bermanfaat, itu yang ngomong Buddha di Kalama Sutta. Tetapi permasalahannya, perbuatan baik itu sama atau beda bagi semua orang? Agama Buddha mengatakan begini, kebenaran yang tertinggi itu sunyata. Sunyata itu emptiness. Segala sesuatu itu relatif. Benar bagi seseorang belum tentu benar bagi yang lain. Dalam kasus tertentu, contohnya, bayi Anda kasih stick, langsung mungah-mungah, dikira langsung kayak pukul itu loh. Orang yang senang pedas, makan rica-rica, makan makanan Meksiko, itu bagi dia mungkin menyenangkan. Aku nggak orang makan pedas rasa mikir. Kayak orang yang radio biasa pedas, wah gebes-gebes, bener apa enggak? Dalam hal itu ada beberapa hal yang orang itu kebutuhannya beda-beda, tingkat spiritualnya berbeda-beda, IQ aja beda-beda, sekolah aja ada yang sekolah biasa, ada yang favorit, bener apa enggak? Kelas aja ada yang premium, ada yang platinum, ada yang VIP dan sebagainya kan beda-beda. Dan kebutuhan tiap orang beda. Tetapi ada golden rule yang sama. Contohnya, jangan lakukan pada seseorang yang kamu tidak ingin orang lain lakukan pada kamu. Itu di Konghucu, di Kristen, di Buddha, di kejawen sama. Dan kalau sekarang Hitler pengen menghabisi orang-orang Yahudi dengan pemikiran kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan kami adalah Israel. Israel adalah tentara pilihan Allah. Dan secara nyata orang Yahudi itu seperti
orang Chinese-nya di Asia. Mereka karena tidak boleh politik dan mereka diaspora karena negaranya, will-nya, tempelnya dirusak, yang diaspora ke seluruh negara. Mereka mau nggak mau harus dagang, harus jasa, harus bikin bank, kemudian harus apa itu jadi pengacara dan sebagainya. Dan mereka kaya dan karena kepepet, jadi pintar seperti orang Chinese di Asia. Nah itu kan sangat-sangat mengganggu bagi orang-orang asli, terutama orang ras Nordiknya Hitler yang menganggap bangsa Arya adalah bangsa yang tertinggi. Wah ini sainganku, mendingan dibunuh aja semuanya. Pada saat itu saudara, identitas diri, kelamin itu menentukan hidup dan mati. Orang Yahudi seperti orang Islam itu harus disunat. Ajaran Ibrahim kan tujuannya harus disunat. Pada zaman itu orang Yahudi yang konon ciloko, dilihat sama SS loh, pasukan khususnya Nazi itu loh. Sunat, pateni, sunat, pateni. Tapi perbuatan Hitler menghilangkan nyawa orang Yahudi jelas salah. Jelas tidak bisa diterima oleh nilai-nilai kebenaran golden rule yang umum. Ada nilai-nilai kebenaran yang bersifat umum, ada yang relatif menurut tempatnya masing-masing. Contohnya, sopan itu kan harusnya di mana-mana sama, tapi sopannya orang Eropa dengan orang Indonesia beda. Ya, sekarang gini aja, Bu Meme, orang India itu kan diperlihatkan perutnya, seksi nggak masalah di sana. Kalau orang Barat diperlihatkan ini karena mungkin roknya kurang bahan ya, jadi ada beberapa senti. Itu di sana ya nggak masalah, ya tidak apa-apa. Cuma orang India lihat orang Barat mumat dong. Orang Barat lihat orang dulu mumat. Ini yang paling mumat itu orang Solo, nonton mudul atau nonton kuih mumat. Karena tidak terlatih. Nah, Bapak Ibu, saudara yang berbahagia itu. Jadi kebenaran itu subjektif atau objektif? Kalau menurut Anda objektif, saya mengatakan relatif. Relatif menurut siapa? Kalau menurut Hitler, menurut ideologi Nazi, penghancurannya orang Yahudi itu ya baik menurut dia, tapi kan menurut dia, bukan menurut nilai-nilai kebenaran universal. Coba kalau dibalik orang Nazi, Adolf Eichmann dan sebagainya yang jadi aktornya pembantian orang Yahudi itu, 6 juta orang Yahudi itu disiksa sama orang Yahudi. Gimana rasanya dia? Apakah itu sudah baik? Nah, Bapak Ibu dan Saudara berbahagia, ada film terbaru namanya Fury. Ya, Anda lihat bagus sekali. Bagaimana pasukan sekutu menghancurkan pasukan Nazi. Dan di situ betul-betul luar biasa. Dalam perang itu ada Tuhan apa tidak, ada nurani apa tidak. Ya, harga manusia biasa sekali. Kenapa ada orang pasukan SS menemukan tentara Amerika Norman? Tidak ditembak. Tapi Norman orang Amerika mau nembak, disuruh nembak orang Nazi juga tidak mau, karena ini sama manusia, nurani masih jalan loh di dalam perang itu. Terus kemudian ada pertanyaan, orang Amerika, tentara Amerika, Hitler itu dibaptis nggak tahu? Dia dibaptis Kristen. Selamat nggak ya dia? Kalau dia menyiksa orang seenak-enaknya. Terus kita memerangi dia sebagai sesama orang Kristen bagaimana? Itu saya setel di seminari, suster, romo, frater, nangis semua loh. Dan dia saya suruh membuat refleksi luar biasa hebat. Saya bertanya, ketika ada perang, kemudian gereja atau wihara Anda diserang, Anda angkat senjata apa? Dia. Itu ada yang ngomong, kita harus angkat senjata. Kalau tidak angkat senjata, agama habis. Orang bagaimana bisa selamat? Ada lagi ngomong, Tuhan adalah kasih. Jadi saya akan mengambil diplomasi. Ada lagi, saya akan diam ketika saya ditembak dengan tank. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan pula yang mengambil kehidupan. Wah, luar biasa. Dari masalah film aja, refleksinya bisa macam. Gitu ya, Ebenezer ya namanya. Bukan. Dari Ebenezer loh. Ebenezer-nya dipakai biar komplek. Kantor ya. Saya mau tanya. Kadang-kadang saya berpikir panjang umur, pendek umur, atau apapun itulah, kaya atau miskin segala macam, saya kadang-kadang berpikir untuk kita mencapai itu kan ada aksi dan reaksi paling enggak. Untuk apa? Ada reaksi, satu aksi dan reaksi kan saya pikir pasti ada tendensinya kan. Waktu kita melakukan aksi ataupun reaksi, ya kan. Waktu kita ada tendensi berarti kan ada harapan. Dan gimana semua itu tidak mungkin tercapai kan. Tidak mungkin semua
kita tadi. Terima kasih. Ya, perbuatan itu kan banyak. Terus kemudian aksi reaksi. Aksi reaksi itu bukan penderitaan karena gini, kita punya niat misalnya ya, kita punya motif ingin sesuatu, ini kan kadang tidak tercapai gitu. Ingin ini tidak tercapai, ingin ini tidak tercapai. Bukankah aksi dan reaksi itu penderitaan? Benar ya, kata ya? Wah, sangat bicara. Terus kemudian kalau Anda mengatakan kita berbuat baik nanti akan dapat baik, buruk. Baik, ya. Terus kemudian kan kayaknya Anda membawa itu useless gitu loh pengertian tentang aksi reaksi itu, benar nggak? Ngapain juga kita harus membantu orang mau useless gitu loh? Oke. Bagi saya bahwa bergerak ataupun tidak bergerak apapun tujuannya sama saja sama kakinya saya pikir istilahnya apatis berbeda. Kalau apatis kan kita punya satu pemahaman terhadap sesuatu dan kita tidak peduli. Tapi ini juga pedulinya bukan karena pemahaman, tapi karena memang kita pikir semua itu tidak ada gunanya pada akhirnya. Ya. Teori pesimisme itu ya kayak gini, jadi gini loh. Segala sesuatu itu ramah gunanya karena apa? Mungkin ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Dunia itu memang benar-benar ya. Gampangnya ngomong gitu kan. Tapi apa ya? Tidak ada bedanya. Perbedaan ada di pikiran kalau menurut saya. Ya. Baik, seandainya Anda tidak percaya pada gini, ada satu ajaran Buddha. Orang kalau mau sukses, satu harus punya laba, keuntungan. Itu didapatkan dengan kerja keras, dengan pikiran, dengan tubuh, dengan tangan di dalam jataka, dengan keringat yang muncul dari dahi untuk mendapatkan ketentraman hati dan harta. Itu Buddha mengatakan itu. Yang kedua, untuk memperlancar itu orang harus punya manggala atau berkah karma baik. Sang Buddha pernah mengatakan, try as you may. If you have only little good karma, then you will not accomplish nothing. Buddha mengatakan, seberat apapun Anda berusaha punya keinginan, kalau karma baiknya kurang, selalu ada halangan, benturan, tidak ada pertolongan. Itu ajaran Buddha ya. Saya pun sedang mencobanya. Tapi gini, saya dulu pernah sakit-sakitan beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada teman yang mengatakan, tambahkan itu mendiri ramai. Coba danau obat ke Paradibu. Saya danau obat Paskatina. Beberapa minggu kemudian sembuh. Dokter itu bingung, kok iso? Itu loh ya. Jadi ada halaman kalau di dalam Tibetan Buddhism, di dalam Mahayana dan Theravada sama. Kalau kamu belajar tidak paham, meditasi nggak pernah ada realisasi, kemudian lalu banyak halangan dalam hidup, maka dianjurkan untuk bersandar pada penimbunan karma baik sebanyak-banyaknya. Lakukan kebaikan. Karena kalau banyak halangan berarti karma buruknya, kalau bukan karma buruk berarti modal kita itu kurang. Gitu ya. Nah sekarang bikin percobaan aja, ya. Positive thinking, karma baik, senyum, banyak menjalin relasi, berdana, tunggu sampai 25 tahun. Setelah itu ada lapor pada saya, ya. Hujan lo kayak instansi lo, jadi apa aku ditakoni ya. Oke, sekarang begini. Anda setuju tidak setuju tentang aksi reaksi kebaikan dan sebagainya? Ada satu kebenaran yang sangat dasar. Orang beragama atau tidak, orang percaya pada Tuhan atau pada Buddha atau karma atau pada siapapun, tidak ada orang yang tidak menghargai kasih sayang dan perbuatan baik. Hewan saja diberi makanan, dikasih sayang, dia ngerti. Saudaraku, santo itu artinya orang suci kalau dalam Katolik ya. Anda tidak percaya karma, tidak percaya ajaran agama, tapi tidak ada orang yang tidak menghargai kebaikan. Jadi kalau saya berbuat baik, saya tidak mempunyai ngarap-ngarap saya nanti hidupnya enak itu. Tapi saya puas, orang lain terbantu, saya senang. Gitu aja kalau kita mau sekuler-sekuler, nggak pakai agama-agamaan. Tapi kayaknya Santo belum terima, saya kan ngomong lagi, aku senang banget. Menurut saya ada faedahnya, ya kan? Dalam kita makan, semua orang punya keraguan kan? Ya kan? Makan ini saya berpikir, oh pasti ada
Contoh konkretnya aja lah, jangan yang abstrak. Contoh konkretnya aja, Anda aja bingung apalagi saya. Bukan ini semua kan kita keluar dari pemberitaan, tapi selama kita masih ada aksi dan reaksi itu sudah tidak pernah selesai. Kita masuk dalam lingkaran setan ya, dalam pemikiran saya. Ya, saya bisa menangkap, tapi silakan ngomong aja. Ada satu pandangan gini loh. Kalau Anda percaya aksi reaksi, itu kan vicious circle. Itu kan lingkaran setan, mana ada habisnya. Kita senang karena karma baik, susah karena karma buruk. Ketak-ketik karena karma netral. Pertemuan dunia orang mikir ketak-ketik itu karma netral. Hasilnya ketak-ketik juga ya. Rata kontak-kontak ya. Kalau kita ini hidup dibentuk oleh sebab akibat, kapan kita selesainya? Kan pertanyaan itu. Ada agama Buddha bukan begitu. Akarnya itu bukan karma, tetapi avidya atau kebodohan. Selama avidya belum dipotong, avidya itu yang menyebabkan kita punya nafsu, benci, senang atau bodoh. Itu yang menggerakkan aksi reaksi. Selama kita belum membakar akarnya, ya terus itu akan berbuah-buah terus. Nah makanya Buddha itu yang diserang adalah akar kebodohannya dengan prasnya, wisdom, takwa, senyana gitu loh. Kalau ini dihancurkan seperti akar pohon palem yang dipotong, ya nanti yang atas-atasnya rontok sendiri Pak. Ada kemungkinan keluar dari lingkaran setan. Kalau Anda katakan lingkaran setan aksi reaksi ini nggak ada jalan keluarnya, saya bilang pesimis nggak mau ya kan? Padahal agama Buddha mengatakan ada jalannya. Ya dalam agama Hindu pun ada samsara bawah cakra, nanti masuknya moksa kalau pembersihan diri. Selama dia masih avidya, seperti katanya Sangkaracharya dalam Hindu, dia tutup reinkarnasi cakra gitu loh. Dalam Buddha, kalau avidyanya ini masih, akar kebodohannya ini masih yang paling halus. Dia akan melahirkan karma, melahirkan nama rupa, melahirkan ini pelajaran abhidharma sebelumnya. Dia akan entangle terus, dia akan shackle, dia akan dirantai dalam sebab akibat. Kan mesti orang mengatakan begitu. Kalau Buddhis percaya aksi reaksi, ini sebetulnya fatalis karena dia nggak percaya, sebenarnya nggak bisa habis itu. Saldonya terlalu banyak, nggak mungkin kan ini harus berbuat, ini harus berbuat supaya habis. Padahal tidak, ada yang bisa dipotong. Ketika kita memotong kebodohan itu nanti rontok. Jadi misalnya Angulimala pernah membunuh ibunya sama bapaknya di kehidupan yang lalu, ya, atau Moggallana membunuh ayah dan ibunya karena dihasut istrinya. Kayak orang tuanya beli patahnya ya, sampai ke gunung kan didorong, orang tuanya mati. Padahal menurut agama Buddha membunuh ibu, membunuh ayah neraka paling bawah, baru membunuh di orang suci Brahmana itu di atasnya. Membunuh ayah dan ibu itu bahaya sekali. Nah, dia kemudian lahir kembali menderita akhirnya menjadi muridnya Buddha. Ketika menjadi murid Buddha, dia meditasinya tenang. Dia akhirnya memutus kebodohan itu. Dia sudah sebab untuk kelahirannya akan datang sudah terputus. Tetapi karena masa lalunya yang harus berbuah pada saat itu dia berbuah. Sampai dia keluar dicari penyamun itu loh, masih terbang lewat hubungan dan pakai erdinya terbang itu. Yang kedua, dikejar dia langsung terbang tembus tembok. Tapi ketika karma buruknya membunuh orang tua berdua, dia nggak bisa apa-apa, kesaktiannya hilang, langsung dia dibunuh di cabik-cabik tubuhnya. Ketika hampir mati, dia dengan kekuatan tekadnya Aditana mengatakan, aku belum mau mati sebelum sowan Sang Buddha. Dengan kesaktiannya dia daging yang berceceran itu dia satukan, kemudian dia merangkak menemui Buddha baru diizinkan mati. Orang suci tetap bisa menerima karma buruk yang berat, tetapi dia sudah memotong akarnya, sudah tidak ada sebab akibat. Karena sebab akibat awalnya dari avidya. Itu Saudara Santo ya. Semoga kamu nanti agak tercerahkan. Kalau belum nanti kita diskusi di luar ini ya. Ini tentang keinginan, nafsu keinginan. Saat kita arahat, itu kan padamnya nafsu keinginan. Betul kan? Nah, Sang Buddha kan mengatakan 2600 tahun yang lalu, putus atau padamkanlah nafsu keinginan. Padahal di sini kan kita masih punya keinginan. Kalau keinginan itu padam terus kepiye kan?
Nah, keinginan apakah yang harus dipadamkan itu? Juga pertanyaan saya tentang arahan tadi yang padamnya nafsu keinginan. Sang Buddha pun sudah padam. Nah, tapi Sang Buddha kan masih memberikan satu usaha, dia ingin membatalkan dhamma misalnya. Kadang Sang Buddha juga masih ada kemarahan. Ada itu yang dicerita beberapa minggu yang sampai tidak boleh masuk, diusir keluar dari desa karena banyak ngomong. Ada ratusan yang harusnya dia mau ingin belajar meditasi tapi ngomong, sampai Sang Buddha kan agak jengkel, tidak usah masuk biara saja. Nah, di sini kan seperti membabarkan dhamma juga, itu kan nafsu, ada keinginan. Nah, ini kan seperti kontradiksi. Harus, apakah nggak padam gitu? Apakah padam? Sampai katanya sudah padam, tapi masih ada keinginan, ada sedikit kemarahan. Nah, ini terusannya kan nanti arahan itu kan zero ya, lalu terus nol. Bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Cina, Anda harus membedakan Buddha Parisa. Buddha Parisa ada. Masyarakat Buddha itu ada 4. Biku, bikuni, upasaka, upasika. Ajarannya untuk memadamkan nafsu total itu untuk biku dan bikuni. Untuk umat awam diajari Cakrawati Sihananda Sutra, Cakrawati Singganada Sutra. Misalnya bagaimana suami istri berbahagia, komunikasinya gimana, istrinya harus kasih perhiasan, atau kata-katanya manis, kan ada tuh itu. Di dalam Singgalada Sutra juga kan ada kayak gitu, membangun bisnis, uangnya dibagi 4 gitu loh. 2 bagian untuk modal diputar, yang ininya untuk ini, yang ini untuk ini gitu loh. Kan untuk umat apa kayak gitu sih. Ya, yang dipadamkan total itu petapa-petapa yang siap moksa, yang siap nirwana. Kalau Anda dipadamkan, loh, ciloko tenan dari anak-anak ini boleh protes. Mau itu orang masa ini kan pemadaman. Pemadaman ini menimbulkan karma buruk. Kalau Anda sebagai rumah tangga, ya berlaku sebagai rumah tangga. Ada dharma untuk rumah tangga. Rumah tangga itu aturannya tidak 227 seperti Bantepanya. Aturannya cuma 5 aja, latihan Pancasila. Latihan tidak membunuh, mencuri, berbohong, berzina, mabuk-mabukan. Ini latihan kok. Pemain gagal ya, balik ini harus lagi. Kan beda begini ya. Terus kemudian aku tahu. Nggak usah ada istilah. Yang untuk mengawasi nafsu keinginan kita. Jadi kontrol tentang nafsu. Kita sebagai umat rumah tangga juga kan, kalau kita persaudaraan kita dibudulkan kan masih punya keinginan. Tapi keinginan yang seperti apa yang harus kita awasi itu, yang kita kontrol dengan kesadaran penuh, saya dengan meditatif. Tapi jenis keinginan yang bagaimana yang harus kita awasi itu, yang seakan-akan PBB atau ada batasannya itu. Kalau tak tadi yang tetap ada. Masa ngeyel. Ya baik, ini saya nampak di situ. Ada 2 jenis keinginan. Yang satu yang buruk namanya tangga dalam bahasa Pali. Dalam bahasa Sanskertanya trisna, kelekatan, nafsu kelekatan. Itu pertama maupun umat awam harusnya sadar tentang ini waspada. Tresno bahasa Jawa. Itu lengket kelekatan, ya. Ya, ketika orang lengket, bertapa maupun tidak bertapa, maka yang terjadi penderitaan. Selama masih ada suami dan istri, aku tidak melekat, aku lepas bebas. Yos, mati-mati, urip-urip, mangan-mangan, itu tidak seperti itu. Lepas bebas adalah selama orangnya ada, kita perhatikan, kita sayangi, kita rawat. Tetapi kalau dia meninggalkan kita karena mati, karena sakit, karena apa, kita siap menerima perubahan. Itu namanya lepas bebas. Ya sih ya. Tanha, nafsu keinginan itulah yang harus dihentikan. Tapi nafsu untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai sebuah kekayaan misalnya, seperti ada ajaran Sang Buddha, itu namanya canda. Canda itu adalah kemauan atau tekad, itu nggak boleh dihilangkan. Kalau canda nggak ada mengorganisir ini, mesti dari MC sopo sing blojo-blojo, kue sopo,
pertapa maupun pengetahuan zaman melekat. Terus kemudian gini sih, yang kedua, katanya Buddha sudah terpadamkan, kok dia masih ingin mengajarkan Dharma? Berarti kan masih mempunyai sesuatu itu, kehendak itu. Nah, dalam agama Buddha ada dua perbuatan. Yang dimotori perbuatan buruk dan nafsu itu namanya karma. Yang tidak dimotori perbuatan buruk namanya kiriya. Sang Buddha itu masuk dalam kiriya. Contohnya, ini mesake, wong iki bodho. Wong iki ra ngerti nek sengsara ini karena ulah dhewe tak kandhanane itu namanya kiriya. Saya belum pernah menemukan dalam Tipitaka Buddha marah atau mengusir orang. Tapi dia pernah berkhotbah memang yang langsung kena orangnya itu bikunya 60 biku muntah darah karena stres sendiri gitu loh. Tapi tidak ada niat dari Buddha untuk membuat dia muntah darah. Memang dia perlu dididik itu. Tetapi tidak ada niat Buddha untuk menyakiti pasien daerah kuat gitu loh dengan khotbahnya itu. Sekarang gini aja lah. Kalau latihan meditasi di wihara siapa yang ikut? Wes. Yang ikut di sini siapa? Cik Yena itu enggak. Disuruh 10 menit tidak gerak-gerak. Tahu maksudnya? Lutut. Itu pasang lagi dengan nangis. Terus enggak masih mimpi aku bagian mangkok. Wah kayak kode. Nah itu Anda gini loh, dilarang gerak-gerak. Tapi nek 10 menit ora kulino rekoso, gerak-gerak masalah awake sing ora kuat gitu loh. Bukan salahnya aturan meditasi nih. Paham ya sih ya? Nah sekarang apa yang harus dipadamkan? Kalau pertapa, Brahmana yang dipadamkan tanda, karena dia tujuannya nibbana, lepas total, Sangyasin namanya. Tetapi kalau umat awam lepas total, terus toko ini kene piye, pabriknya piye, sing ngurus apa urusan? Malah tidak bertanggung jawab. Pastikan gini loh, Tripitaka itu disusun, ada yang diajarkan untuk biku, ada yang untuk umat awam. Pastikan Anda mempelajari ajaran yang diperuntukkan untuk diri Anda. Sesekali retret kayak para biku ini silakan. Kembali ke awam lagi, Anda pakai ajaran-ajaran awam dong. Ngurusin ini kalau dinas perpajakan, ngurusin ini pemerintah kota Solo masih darah aku tidak melekat. Dan ini pajakmu piye? Itu urusanku. Aku rapopo, aku rapopo. Ayo disikat uang, kita hidup dalam masyarakat. Ya, lepas bebas itu bukan sikap pelepasan pelarian dari dunia, tapi pelepasan dari kelekatan. Lepasnya orang dari kelekatan dan ego, buahnya kasih sayang. Dan kemudian contoh nyatanya dari senyum, lihat orang, dilayani, kemudian berbuat baik itu sama dengan yang lain. Dalam Katolik ada korpus Tuhan Yesus, terus mau diri gantungan mati. Ego itu loh matikan. Kalau egonya mati ada kasih. Sama dengan spiritualitas Buddha. Nah kalau Anda kemudian aku akan sampai nibbana, ini nanggung, saya senang neng mall, ini tahuan buka loh ini. Bubut 300 boleh nang-nang, ngomongnya enak-enak ini kalau mani apa itu? Keren gitu loh, si ruang dan beruang tenang-tenang apa ya? Ini akan mencapai nirwana ini. Mau ngaku sih itu, ya? Praktek ini saya ngomongin mencapai nirwana, mencapai moksha, belum aja. Kok gini aja, bertahap seperti Sang Buddha. Sang Buddha itu ngajar orang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya umat awam, ya umat awam, latihan Pancasila, berbuat baik, berbuat kasih, dana, sugih, kepenak, bahagia, sobat wong liya. Nanti ada undaan berikutnya, dia akan dibawa ke tataran selanjutnya, dibawa ke tataran selanjutnya. Makanya, saya dulu pernah, saya kan sekarang sedang menerima ajaran dari para lama 3, ya, dari lama dari ini. Saya dulu mikir, oh ya mungkin iso. Ternyata ada kata-kata yang sangat bijak. Kalau muridnya siap, gurunya akan datang sendiri. Kalau karma baik itu banyak ngurung, banyak berbuat kasih, banyak ngerti-ngerti itu kita ada seperti magnet yang mendekatkan diri dengan orang-orang tertentu itu loh. Contoh, jadi kalau Anda banyak sekali halangan di dalam tradisi Buddhis itu ada namanya penyucian. Ada orang sakit-sakitan itu ngurusi orang yang sakit. Karena kenapa ada orang yang sampai tua tidak sakit masih awas, ini neneknya Bu Indrawati yang dari Bali sampai tua mau meninggal itu umurnya ratusan tahun tidak pikun. Karena menurut agama Buddha ketika dia suka menolong orang yang sudah tua
yang sudah tidak mampu berjalan sendiri, yang sakit, maka nanti dia akan dapat kesehatan dan kekuatan juga, pikun yora dan sebagainya itu kan ada di diri kita. Nah, dalam Tibet ini kalau banyak halangan, nasib kok sengsara, aku dan melakukan apa itu takdirku, maka di dalam guru-guru Tibet akan mengajari dia lakukan amal, lakukan perbuatan baik, lakukan perbuatan baik. Nanti lama-lama ada bantuan, ada pertolongan, dan tiba-tiba Anda hilang sudah kendala-kendalanya itu. Namanya ngondro, latihan-latihan awal penyucian dari karma buruk. Gitu loh. Tapi kalau misalnya wah sedikit nasib takdir karma buruk, mbuh luweh ngono ya wis. Aku ora apa-apa ning. Ya tetep apa ya ngomong aku ora apa-apa nek karo mengkerut bingung itu berarti apa ya. Karena orang tandanya yang cerah itu senyum, matanya berbinar-binar ketika mendengarkan ajaran. Tapi orang-orang itu mesti paham. Ini orang paham, ketemu yang ini menanam karma baik, mendengarkan ceramah dharma, itu kan ada kesempatan karma baik, nanti demo mudeng ya. Itu masih mending ya. Itu